Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang hidup, yang berkuasa di atas segala sesuatu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, oleh karena anugerah-Mu ya Yesus, kami bersama-sama ada di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan kami yang hidup. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami, hamba yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mampukan hamba, biarlah setiap firman yang hamba sampaikan, semuanya berasal daripada Tuhan. Terpujilah kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami akan menyerahkan waktu ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, shalom. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita mau bersama-sama diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa melihat Alkitabnya dan menyimaknya. Demikian firman Tuhan di atas perikop perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Ayat 21, Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta mau melakukan firman Tuhan di hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama, saya berikan tema yaitu komitmen melayani Tuhan sampai garis akhir. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita melihat pendahuluan dari kitab Kisah Para Rasul, bahwa penulis kitab Para Rasul adalah Dr. Lukas, dan tahun penulisan sekitar tahun 63 Masehi, dan ditunjukkan kepada Theophilus. Jumlah pasal 28 pasal dan jumlah ayat 1005 ayat. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari kitab Kisah Para Rasul ini dituliskan oleh Dr. Lukas dan ditunjukkan kepada Theophilus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-1. Nah, sekalipun pengarangnya itu Theophilus tidak ditunjukkan atau tidak disebutkan dalam kitab Para Rasul, tetapi kita melihat tentang kesaksian kekristenan mula-mula dan pekerjaan Roh Kudus dalam waktu pemberitaan Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat setting dari teks yang kita pelajari bersama-sama, ya, bagaimana perpisahan Paulus bersama dengan pemimpin atau penatua jemaat di Efesus sebelum dia melakukan misi perjalanannya ke Yerusalem pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama,
ada beberapa hal penting yang kita pelajari bersama, bagaimana kita tetap memiliki komitmen dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama yang kita lihat, yaitu selalu bersaksi. Mari kita melihat di ayatnya yang ke-21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di situ ada kata bersaksi. Artinya bahwa Paulus dia mau tetap bersaksi, ya, bersaksi kepada banyak orang tentang Yesus Kristus, ya, tentang Yesus Kristus. Kerinduan Rasul Paulus supaya semua orang boleh mengalami pertobatan sejati dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memiliki kepastian keselamatan seperti saya dan saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kisah kehidupan Rasul Paulus, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 tentang pertobatan Paulus, yang dulunya Paulus seorang yang menganiaya orang Kristen, ya, yang membunuh orang Kristen. Ketika Tuhan memanggil dia untuk melayani Tuhan, komitmen yang Rasul Paulus ambil adalah komitmen yang sangat luar biasa yang kita lihat, ya, di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dia lebih mementingkan untuk memberitakan keselamatan, ya, bagi semua orang sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat di poin yang pertama, selalu bersaksi. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Ketika saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, ketika kita melangkah di mana saja kita berada, pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan gaya hidup penginjilan itu untuk memenangkan jiwa bagi Kristus atau belum? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari poin yang pertama yang kita lihat, bagaimana Rasul Paulus dia tegaskan tentang dia bersaksi kepada orang, supaya orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan ini, dari firman Tuhan ini, ya, poin yang kedua yang kita lihat, ya, bagaimana kita tetap memiliki komitmen dalam melayani Tuhan, yaitu komitmen Paulus untuk melayani. Mari kita melihat di ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di diriku di situ. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Rasul Paulus di ayatnya yang ke-22, bahwa dia punya komitmen untuk kembali melayani Tuhan di Yerusalem. Nah, pada waktu itu, bahwa Rasul Paulus dia tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem, ya, dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat teks yang kita baca secara bersama-sama tentang kehidupan Rasul Paulus, ya, yang sangat mendorong saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ya, supaya memiliki hati misi, hati Bapa untuk memiliki komitmen yang benar, fokus kepada satu tujuan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ya, di ayatnya yang ke-23, ya, kalau kita melihat, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini sangat ditegaskan bahwa yang walaupun dalam perjalanan pelayanan Paulus yang luar biasa ini, banyak tantangan,
banyak persoalan, masalah yang terjadi, tekanan. Tetapi Rasul Paulus memiliki komitmen yang benar dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Kita yang sudah dipanggil oleh Yesus Kristus menjadi alatnya untuk melayani Tuhan. Sudahkah kita memiliki komitmen yang benar dalam melayani Tuhan atau belum? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi komitmen kita sampai saat ini. Kalau kita melihat dari kisah kehidupan Rasul Paulus, dengan pertobatannya dan sampai akhirnya dia memiliki komitmen yang benar dalam melayani Tuhan. Bagaimana saat ini? Dari awal pertobatan saya dan saudara, sudahkah kita memiliki komitmen yang benar dalam melayani Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang kita lihat dari renungan kita hari ini, bagaimana kita tetap memiliki komitmen dalam melayani Tuhan. Poin yang ketiga adalah Paulus tidak menghiraukan nyawanya. Di ayatnya yang ke-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-24, bagaimana Rasul Paulus dia berkata, sampai garis akhir. Artinya Paulus melayani Tuhan sampai menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Rasul Paulus. Bapak, Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lihat dari poin yang ketiga ini? Apa yang harus kita ambil? Rasul Paulus, dia tidak menghiraukan nyawanya. Dia adalah seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Seperti saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang rasul, sebagai seorang pengikut Yesus Kristus, tidak mudah. Banyak tantangan, banyak masalah, penderitaan. Tetapi di atas semuanya itu, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Dia yang memanggil kita, Dia sendiri yang terus memberkati hidup kita, Dia yang terus memakai hidup kita. Percaya bahwa semuanya itu yang kita alami dalam pemberitaan Injil, yang saya sudah sampaikan, banyak tantangan, cobaan, masalah. Pasti Tuhan buka jalan keluar. Semuanya itu bisa terselesai dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aplikasi dari kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita semua? Bagaimana dengan komitmen yang kita ambil? Sudahkah komitmen yang benar atau belum? Hari ini firman Tuhan berbicara supaya kita memiliki komitmen yang benar dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Melayani Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan oleh seluruh suku, kaum, dan bahasa. Itulah salah satu kerinduan tertinggi kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kehidupan kita dalam segala tugas dan pelayanan kita masing-masing pribadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan.
Oleh karena anugerah-Mu, hari ini kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan secara bersama-sama, kiranya Tuhan materaikan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi seorang murid Yesus Kristus yang memiliki komitmen yang benar untuk melayani Tuhan sampai pada garis akhir. Terpujilah kebesaran nama-Mu Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, motivasi dalam hidup kami untuk melanjutkan misi Allah di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami akan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.